Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Humas dan Keprotokolan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai pelaksanaan pertemuan atau rapat. Dan untuk kali ini, kita akan membahas mengenai pembuatan notula rapat, di mana materi ini berada pada KD 3.16 dan 4.16. Dua lingkup materi yang kita bahas. Yang pertama, pengertian notula rapat. Yang kedua, fungsi notula rapat. Yang ketiga, jenis notula rapat. Yang keempat, keahlian apa saja yang harus dimiliki oleh seorang notulis dalam menyusun notula rapat. Yang kelima, hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan notula rapat. Yang keenam, isi notula rapat. Dan yang terakhir, sistematika atau prosedur pembuatan notula rapat. Baiklah, mari kita simak materi berikut ini. Pengertian notula. Notula merupakan catatan singkat mengenai jalannya rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Jadi, notula ini catatan-catatan singkat yang kita buat pada saat terjadinya suatu rapat. Nah, catatan ini sangat penting bagi suatu rapat. Ini memiliki tujuan yang akan kita bahas nantinya. Kemudian, orang yang mencatat notula ini disebut sebagai notulis. Selanjutnya, fungsi notula rapat. Yang pertama, sebagai alat bukti. Jadi, notula ini sebagai alat bukti bahwa rapat tersebut telah selesai dilaksanakan. Yang kedua, sebagai sumber informasi untuk peserta rapat yang tidak hadir. Jadi, jika ada peserta rapat yang berhalangan untuk hadir, maka notula ini dapat menjadi sumber informasi bagi peserta rapat yang tidak hadir tersebut. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Jadi, bisa saja rapat berikutnya merupakan rapat lanjutan, maka notula ini dapat menjadi pedoman bagi rapat berikutnya. Yang keempat, sebagai alat pengingat peserta rapat. Bisa saja peserta rapat melupakan hasil rapat tersebut, tetapi dengan adanya notula, maka peserta rapat tersebut dapat mengingat kembali dengan melihat notula tersebut. Sebagai dokumen. Jadi notula tersebut di-print dan diserahkan ataupun dikopikan, digandakan, dibagikan kepada peserta rapat, dan ini dapat disimpan sebagai dokumen rapat. Sebagai alat untuk rapat semu. Rapat semu ini merupakan rapat yang tidak diadakan, tetapi notulanya diadakan. Nah, untuk mengadakan ini, untuk membuat notula, seorang notulis harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli hukum. Selanjutnya, jenis notula rapat. Yang pertama, notula harfiah. Yang kedua, notula rangkuman. Notula harfiah merupakan laporan atau pencatatan secara kata demi kata seluruh pembicaraan dalam rapat tanpa menghilangkan atau menambahkan kata lain. Jadi pada notula ini semua catatan atau semua pembicaraan dalam rapat harus dicatat, tidak boleh menambahkan ataupun menghilangkan satu kata pun. Sedangkan notula rangkuman ini merupakan laporan ringkas tentang pembicaraan dalam rapat. Jadi notula rangkuman ini yang kita catat hanya catatan penting-penting saja dalam rapat tersebut. Keahlian yang harus dimiliki oleh seorang notulis. Yang pertama, mendengarkan yang baik. Seorang notulis harus mampu menjadi pendengar yang baik, karena jika pendengaran seorang notulis itu kurang baik, maka yang dicatat tersebut bisa saja tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam rapat. Yang kedua, memilah dan memilih hal yang penting dan hal yang tidak penting. Jadi sepertinya dalam keahlian di sini kita menggunakan notula rangkuman atau notula yang kita ringkas. Jadi, seorang notulis harus mampu memilah apa yang penting dan apa yang tidak penting. Apa yang penting maka akan dicatat, sedangkan tidak penting itu tidak akan dicatat. Selanjutnya, memiliki konsentrasi yang tinggi. Seorang notulis harus memiliki konsentrasi yang tinggi, karena ketika dia mendengarkan, selagi memilah yang baik, juga melakukan pencatatan. Kemudian memiliki keahlian itu menulis cepat. Selanjutnya bersikap objektif dan jujur. Jadi benar-benar apa yang didengar
yang benar-benar terjadi dalam rapat, maka itulah yang dicatat. Menguasai bahasa teknik baku dan menguasai materi pembahasan. Selanjutnya, mengetahui dan memenuhi kebutuhan pembaca notula. Jadi, notulis harus membuatnya secara ringkas, menggunakan bahasa yang baku. Tujuannya nanti bisa dibaca dan dipahami oleh pembaca notula. Selanjutnya, menguasai metode pencatatan secara sistematis. Secara sistematis ini ada sistematika notula ini itu dilakukan secara berurutan. Jadi seorang tulis itu harus menguasai metode tersebut. Selanjutnya, menguasai metode pengolahan data. Yang ke-10, menguasai berbagai hal yang berhubungan dengan rapat. Yang terakhir, menyimpulkan hasil rapat. Jadi sebelum rapat, notulis ini harus membaca terlebih dahulu apa sih yang akan kita bahas, dan dia menguasai hal-hal yang berhubungan rapat terlebih dahulu sehingga nanti tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan notula. Yang terakhir itu adalah menyimpulkan hasil rapat. Selanjutnya, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan notula rapat. Yang pertama, ringkas, jelas, dan lengkap sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Nah, jadi yang kita bikin dari notula tersebut, notula yang kita buat tersebut harus ringkas, jelas, dan lengkap. Jadi siapapun yang membacanya itu artinya sama. Meskipun dibaca oleh 10 orang, 20 orang, tetapi mereka semuanya memiliki penafsiran yang sama. Selanjutnya, dibuat bukan berdasarkan pemikiran notulis. Ya, ini benar. Makanya tadi dalam pembuatan ini, notulis itu tidak bisa menambahkan atas pemikiran dia, juga tidak bisa mengurangi. Jadi, notula ini dibuat berdasarkan apa yang terjadi dalam rapat. Jika ada usulan dan tanggapan terhadap masalah, cara penulisannya dapat dipisahkan supaya tidak membingungkan. Mungkin nanti di bagian isi notula bisa kita buat usulan dan saran. Berarti ada tempat khusus untuk usulan dan saran ataupun tanggapan, supaya nanti pada saat kita membacanya pun tidak membingungkan. Perlu dibedakan antara materi yang berupa penyajian, pertimbangan khusus, serta materi berupa keputusan. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang lugas dan langsung pada pokok pembicaraan. Jadi kita tidak bisa menggunakan bahasa yang panjang, nggak usah menggunakan bahasa yang panjang lebar, bertele-tele, lebih baik langsung pada pokok pembicaraan. Tujuannya agar mudah dipahami oleh pembaca notula tersebut. Kemudian isi notula. Yang pertama adalah judul notula. Yang kedua, tempat dan waktu diselenggarakannya rapat. Yang ketiga, nama pimpinan dan sekretaris rapat, jumlah peserta rapat yang diundang, jumlah peserta rapat yang hadir. Nah, untuk jumlah peserta rapat yang hadir ini biasanya kita melampirkan daftar hadir rapat. Jumlah peserta rapat yang tidak hadir. Kemudian acara atau agenda rapat, jalannya rapat atau risalah rapat. Ini dibuat mulai dari acara rapat tersebut dibuka hingga kita menutup acara rapat tersebut. Tempat, tanggal, dan bulan dan tahun notula dibuat. Tanda tangan pembuat notula atau disebut dengan notulis. Pengesahan oleh pimpinan rapat. Jadi, notula tersebut isinya mencakup 10 hal yang ini. Kemudian sistematika dan prosedur pembuatan notula rapat. Yang pertama, bagian kepala notula. Kepala ini memuat yang pertama nama atau tema yang dibahas dalam rapat. Yang kedua, hari dan tanggal rapat berlangsung. Yang ketiga, tempat berlangsungnya rapat. Yang keempat, jenis rapat yang berlangsung. Selanjutnya, unsur yang terlibat dalam rapat seperti pimpinan, wakil pimpinan, sekretaris, notulis, dan peserta rapat. Nah, ini salah satu contoh kepala notula. Ini contohnya rapat pengurus OSIS.
Dia ada hari, ada rapat atau tema yang dibahas, dan ini adalah rapat pengurus OSIS. Ada hari, ada tanggal, waktu, tempatnya, kemudian acaranya apa saja. Selanjutnya, isi notula. Ada kata pembuka, ada pembahasan, dan ada pembacaan keputusan dari hasil rapat. Serta waktu penutupan rapat. Nah, ini contoh dari rapat OSIS tersebut. Jalannya rapat atau ini disebut dengan isi notula, ini merupakan hasil dicatat pada saat rapat tersebut berlangsung. Ada pembukaannya oleh siapa, ada jamnya jam berapa, kemudian ada sambutan juga atau pengarahan dari kepala sekolah, ada atas usul peserta disetujui susunan panitia pelaksana temu sastra sebagai berikut. Berarti ini adalah hasil kesepakatan mereka. Kemudian sini ada jadwal, juga disetujui dari rapat tersebut, juga disetujui jadwalnya. Ada lain-lainnya di sini. Ini seperti mengusulkan agar OSIS berpartisipasi. Berarti ini adalah usul, saran, dan tanggapan di sini. Kemudian ada juga waktu penutupan rapat. Rapat ditutup dengan doa pada pukul. Ada waktu penutupan rapat. Selanjutnya, bagian akhir notula. Ada nama jabatan. Di sini seperti ketua OSIS. Ada tanda tangan. Ada nama pejabat, pangkat atau NIP. Jadi di sini ada ketua OSIS, ada namanya. Notulis siapa, ada namanya. Ada penandatanganan. Penandatangan ini kumpulan dari berbagai tanda tangan orang yang dianggap penting terhadap pertanggungjawaban dari acara rapat atau pertemuan yang diselenggarakan. Nah, ini setelah ada nama orang-orang tadi yang bertanggung jawab, kemudian ditandatangani. Nah, itulah pembahasan mengenai pembuatan notula rapat. Jadi, inti dari notula rapat ini merupakan catatan singkat atau ringkasan dari isi pertemuan atau rapat tersebut. Baiklah, itulah penjelasan materi mengenai pembuatan notula rapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.